The 100 Part 16. Terlihat Bellamy, Ken, Monty, dan Indra sudah menunggu 3 jam lebih di rover dan belum ada pergerakan dari luar. Bellamy memutuskan untuk memeriksa kondisi di luar. Baru saja keluar melalui atap mobil, Bellamy disergap oleh seorang prajurit. Prajurit itu meminta semua orang yang ada di rover untuk keluar atau Bellamy akan dibunuh. Mereka semua pun langsung ditarik keluar. Rupanya mereka berniat mengambil suar pelacak stasiun pertanian yang dipegang oleh Monty. Bellamy meminta Monty untuk merelakan suar itu. Mendengar nama Monty, salah seorang prajurit mengenalinya dan memanggilnya. Monty mengenali suara itu yang rupanya adalah ibunya, yaitu Hannah. Adegan beralih ke Jaha yang tengah diajak Ellie berkeliling kota cahaya sambil menjelaskan bahwa di kota cahaya tidak akan ada lagi rasa sakit, kebencian, penyakit, dan penderitaan. Jaha mengatakan bahwa ia bersedia mengisi kota cahaya dimulai dengan ia dan orang-orangnya. Mendadak, Murphy memanggil Jaha membuat Jaha kembali sadar. Murphy membangunkan Jaha karena mereka telah sampai di daratan lebih cepat. Emory mengatakan bahwa mereka tidak akan melewati ladang ranjau karena mereka telah memutari zona mati. Mereka lalu turun dan melanjutkan perjalanan menuju barat. Hannah memeluk Monty untuk melepaskan rasa rindunya. Dari arah rover, 2 orang prajurit turun dan memerintahkan anggota stasiun peternakan untuk menurunkan senjata mereka. Ken mengenali suara itu, yaitu adalah Pig. Rupanya mereka adalah orang-orang The Art yang berhasil selamat di bumi. Monty menanyakan ayahnya kepada Hannah. Hannah mengatakan bahwa ayahnya tidak selamat. Ken lalu menanyakan berapa jumlah orang-orang stasiun peternakan. Pike menjawab bahwa ada 63 orang yang sisanya berkemah di pegunungan utara dan sebagian lain telah dibunuh oleh Grounder. Ken meminta anak buahnya untuk memindahkan batang pohon yang menghalangi rover. Disusul oleh perintah P kepada anak buahnya untuk membantu. Ken kembali menanyakan kepada P bahwa jumlah orang di stasiun peternakan harusnya berjumlah 3 kali lipat dari 63 orang. Indra mengatakan bahwa bangsa S harusnya lebih kejam dari Grounder dan P harusnya bangga dengan jumlah yang ia miliki. Ken lalu memperkenalkan Indra kepada P bahwa Indra adalah seorang pemimpin rekrut dan sekutu yang terpercaya. Setelah pohon telah dipindahkan, Ken meminta Monty untuk memberikan koordinat Arcadia kepada P. Ken meminta Pig untuk ikut bersamanya mencari Griff. Pig lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa timnya kembali ke pemukiman dan membawa mereka semua ke Arcadia. Adegan beralih ke Griff yang ditarik Rowan menggunakan sebuah tali. Griff nampaknya lelah dan terjatuh hingga tidak bisa bangkit lagi. Rowan lalu mengisi air di sungai dan mendadak Griff menyerangi Rowan. Griff mencekik Rowan dan menenggelamkan kepalanya ke dalam sungai. Saat Rowan sudah tidak bergerak, Griff melepaskannya dan mendadak Rowan berbalik menyerang Griff. Rambut Griff kembali ke warna semula setelah terkena air, lalu Griff melihat luka di pelipis Rowan dan menyadari bahwa Rowan berasal dari bangsa es. Di sisi lain, Octavia baru saja terbangun dari tidurnya dan melihat Lincoln di sampingnya yang sudah tidak mengenakan jaket penjaga. Baru saja berbincang terdengar suara prajurit yang mendekat. Keduanya panik dan Octavia berniat membawa Lincoln masuk ke Arcadia sebelum dibunuh. Saat tengah bersembunyi, Lincoln melihat Nico datang menunggangi kuda dengan luka di perutnya. Setelah Nico mengatakan bahwa ia terluka karena Azgeda, Lincoln dan Octavia bergegas membawa Nico menemui Abby di Arcadia. Abby yang tengah mengobati luka Jasper mencoba menguatkan Jasper yang tenggelam dalam kesedihannya karena kehilangan Maya. Jasper menyamakan keadaannya dengan Finn, namun Jasper menyudutkan Abby dengan mengatakan bahwa putrinya juga yang telah membunuh Finn. Abby tak bisa berkata-kata lagi hingga Octavia datang membawa Nico. Abby segera pergi dan memberikan pertolongan kepada Nico. Jackson mengatakan bahwa golongan darah Nico adalah RH0, yang merupakan golongan darah langka dan hanya bisa menerima darah dari golongan itu. Jackson mengecek darah Lincoln dan ternyata golongan darah Lincoln pun tidak cocok untuk didonorkan. Jackson mempunyai ide untuk menolong Nico di Mount Wither dengan sistem perawatan yang mereka yang mutakhir.
Namun Abby menyanggah ide itu dan meminta pendapat Lincoln yang sebelumnya melarang Abby kembali ke Moonwither. Mengingat bahwa Nico adalah temannya, Lincoln pun setuju dengan ide Jackson agar Nico bisa diselamatkan. Abby mengatakan kepada Jasper untuk siap menghadapi perasaannya karena mereka akan kembali ke Moonwither. Di sisi lain, Nila mendapat serangan dari seorang teman Rowan yang menanyakan Wanheda. Karena tidak mau memberitahukan, prajurit itu lalu berniat memotong tangan Nila. Namun Bellamy datang tepat waktu dan menembak prajurit itu. Bellamy dan timnya masuk menghampiri Nila dan Indra mengenali prajurit itu sebagai pemburu buron. Kane lalu memerintahkan Pig untuk mengecek perimeter bersama Monty dan Hana. Indra menanyakan Wanheda dan Bellamy menjelaskan bahwa Wanheda berada dalam bahaya, menyadari bahwa mereka berasal dari Skycrew. Nila memberikan informasi bahwa Griff semalam bersamanya namun pergi sebelum Nila bangun. Nila memberikan informasi bahwa Rowan yang membawa pergi Wanheda dan Rowan adalah Azgeda. Tak lama Monty masuk dan mengabarkan bahwa ia menemukan jejak yang masih baru namun mereka tidak bisa menggunakan rover karena terlalu banyak pohon. Mereka pun bergegas meninggalkan Nila. Terlihat Rowan bersembunyi bersama Griff dan meminta Griff untuk diam karena 3 pengintai bangsa es mendekat ke arah mereka. Griff berteriak membuat 3 pengintai itu mengetahui keberadaannya. Rowan menutup kepala Griff dan menemui pengintai itu. Rowan lalu menunjukkan tanda segedanya dan mengatakan bahwa ia membawa Wanheda. Ketiga pengintai itu berniat untuk mengambil Wanheda, namun Rowan melepaskannya, membuat ketiga pengintai itu tersulut emosi. Salah satu pengintai itu bergegas mengejar Wanheda, sementara 2 lainnya berniat membunuh Rowan. Namun Rowan berhasil melumpuhkan ketiga pengintai itu sebelum Griff tertangkap. Saat Rowan mendekati Griff, Griff mengambil pisau milik pengintai yang mengejarnya lalu menusukkannya ke Rowan. Namun Rowan segera mengamankan Griff. Sementara itu, Abby dan timnya telah sampai di Moonwither untuk menyelamatkan Nico. Kembali ke Bellamy dan timnya yang terhenti karena mendengar genderang perang dari Azgeda. Mereka juga melihat ada 3 mayat di padang itu dan berniat untuk menyingkirkannya. Bellamy melihat ada 2 orang dari kejauhan. Ternyata itu Rowan dan Griff. Ia berniat untuk menghampiri Griff, namun Pig menahannya karena pasukan Azgeda mendekat ke arah mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk bersembunyi di gua terdekat, sementara Indra harus memperingatkan komandannya karena Azgeda telah melewati perbatasan membawa pasukan. Indra pun berpesan agar Griff ditemukan sebelum ia dibunuh oleh Ratu Azgeda. Rowan membawa Griff ke sebuah terowongan bawah tanah dan mengatakan bahwa jika Griff berteriak, mereka berdua akan mati. Di lain tempat, Jaha mengajak Otan pergi, sementara Emory berniat mencuri tas milik Gideon yang tengah duduk dengan mata terpejam. Baru saja menggapai tasnya, Gideon langsung mencekik leher Emory. Murphy memukulnya, namun Gideon tidak bereaksi apapun dan mengatakan bahwa tidak ada rasa sakit di kota cahaya. Emory lalu menggorok leher Gideon dengan pisaunya. Setelah itu, Emory mengambil tasnya dan pergi mengajak Murphy. Di tempat persembunyiannya, Griff bertanya kenapa Rowan menghindari kaumnya sendiri. Rowan membalikkan pertanyaan, mengapa Griff kabur dari kaumnya padahal ia mempunyai pilihan lain. Griff mengatakan bahwa ia sama seperti Rowan, namun Rowan menjelaskan bahwa ia dikucilkan dari kaumnya, dan Griff adalah jalan pulang untuk Rowan. Di gua, Bellamy kehilangan jejak Griff, namun mereka belum bisa keluar dari sana karena kawanan bangsa es belum berlalu dari tempat itu. Monty lalu mendekati Hana dan menanyakan kronologi kematian ayahnya. Meskipun ayah Monty dibunuh oleh Azgeda, namun bagi Peg, semua Grounder sama saja. Kembali ke Murphy dan Emory yang tengah berusaha membuka tas milik Gideon. Emory mengatakan bahwa apapun yang ada di dalamnya akan dibagi 3 dengan Murphy juga. Setelah Emory berhasil membuka tas itu dengan pisaunya, rupanya tas itu berisi sebuah teknologi yang mempunyai tanda yang sama seperti chip yang Jaha berikan. Tak lama datang Otan yang menutup tas Gideon dan menguncinya. Murphy dan Emory heran kenapa Otan bisa mengunci tas itu. Otan lalu menyergap Emory, sementara Murphy mengancam akan membuang tas itu ke dalam air
jika Otan tidak melepaskan Emori. Jaha datang dan menanyakan apa yang terjadi. Tak butuh waktu lama untuk Murphy menyadari bahwa Otan telah menelan chip dari Jaha. Akhirnya Otan melepaskan Emori dan Murphy segera meminta Emori naik ke atas kapal sebelum akhirnya Murphy melepaskan tas itu ke tepi pantai. Ia langsung menyusul Emori dan pergi dengan kapal. Jaha kembali ke kota cahaya dan mengatakan bahwa ia harus mengejar Murphy dan Emori. Ellie datang dan mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan karena di kota cahaya tidak ada kematian. Gideon lalu muncul dan menghampiri Jaha. Di sisi lain, setelah berhasil menyelamatkan Nico di Mount Wither, Jackson mengatakan kepada Abby bahwa Mount Wither dapat dimanfaatkan Sky Crew dan Tree Crew. Abby pun setuju dengan usulan Jackson. Sementara itu di ruang seni, Jasper mencari lukisan yang disukai Maya dengan sedikit mengacaukan barang-barang di sana. Setelah mendapat lukisan itu, Jasper duduk dan mengamati lukisan itu dengan matanya yang berkaca-kaca. Octavia datang dan duduk di sampingnya. Jasper mengatakan bahwa ia merindukan Maya. Octavia menenangkan Jasper dengan mengatakan bahwa keadaan akan segera membaik. Kembali ke gua di mana Monty menyadari bahwa Bellamy pergi meninggalkan mereka dengan mengambil kostum Asgeda. Terlihat Bellamy ada di antara kawanan Asgeda itu dan berniat menyeberang. Setelah berhasil menyeberang, Bellamy melihat bekas darah yang ada di mulut terowongan bawah tanah. Ia mengeluarkan pedangnya dan bergegas masuk. Bellamy berhasil menemukan Griff, namun Rowan menyerang Bellamy dan hampir menusukkan pedang ke lehernya. Griff memohon agar Rowan tidak membunuh Bellamy dan dia bersedia melakukan apapun. Rowan tidak membunuhnya, namun ia menusukkan pisaunya ke paha Bellamy dan menendang kepalanya. Singkat cerita, Ken dan tim berhasil menemukan Bellamy yang tengah terseok-seok berjalan. Bellamy mengatakan bahwa ia hampir mendapatkan Griff. Pig mengatakan bahwa tidak ada gunanya mencari jejak orang itu karena mereka telah mengetahui jika mereka dibuntuti. Bellamy terus memaksa untuk mencari Griff, namun akhirnya Monty berhasil membujuk Bellamy untuk mencari cara lain karena kondisi Bellamy yang tidak memungkinkan. Kembali ke Rowan yang akhirnya menyerahkan Wanheda ke Lexa. Rupanya Lexa yang meminta Rowan untuk menemukan Wanheda. Rowan telah melakukan bagiannya, lalu ia meminta Lexa untuk melakukan bagiannya. Namun Lexa malah memenjarakan Rowan karena Ratu Asgeda tidak menghormati koalisi mereka. Lexa lalu meminta maaf kepada Griff karena atas perlakuannya seperti itu dan mengatakan bahwa ia tidak bisa melepaskan Griff ke Ratu Bangsa Es karena Lexa membutuhkannya. Griff lalu meludahi Lexa sambil mencacinya dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Lexa. Griff lalu diamankan penjaga Lexa dan dibawa keluar. Terlihat Lexa menghampiri Griff. Ia mengatakan bahwa sore itu ia akan mengadakan pertemuan dengan Sky Crew dan Griff akan segera kembali ke kawanannya. Namun Griff heran karena Lexa tidak mungkin menyelamatkannya dan mengembalikannya ke Sky Crew begitu saja tanpa meminta imbalan apapun. Setelah perdebatan keduanya, Lexa pun mengatakan bahwa ia ingin Sky Crew tunduk pada Lexa dan bergabung dengan aliansinya menjadi suku ke-13. Lexa menjanjikan jika Sky Crew bergabung bersamanya, tidak akan ada yang berani melawan Sky Crew, karena itu artinya melawan Lexa. Namun Griff mengatakan bahwa sampai kapanpun ia tidak mau tunduk dengan Lexa. Dan jika Lexa ingin kekuatan Wanheda, maka Griff mempersilahkan Lexa untuk membunuhnya. Beralih saat Lexa kembali ke ruangannya dan disambut oleh ke-12 perwakilan klan yang memberi Lexa hormat saat ia masuk. Kecuali satu orang yang merupakan perwakilan Asgeda yang tidak memberikan hormat ke Lexa. Orang itu rupanya mempermasalahkan kelemahan Lexa yang tidak mampu membunuh Wanheda. Ia mengatakan jika Lexa tidak mampu membunuh Wanheda, maka Asgeda akan turun tangan. Titus menyanggah pria itu dan membahas sikap kawanan Asgeda yang mengerahkan pasukan ke Polis. Pria itu mengelak bahwa pasukan itu hanya berniat latihan militer.
Indra menyanggahnya dan mengatakan bahwa pasukan itu datang dengan cara menyerang dan menyeberangi kawasan Rekrut. Melihat perdebatan antara perwakilan Asgeda dengan Titus dan Indra, Lexa menghentikannya dan mengajak pria itu untuk berbincang empat mata dengannya. Bukannya berbincang, di sana Lexa malah menendang pria itu hingga jatuh dari gedung itu. Setelah memastikan tidak ada lagi yang menanyakan keputusan Lexa, Lexa lalu memulai pertemuannya. Terlihat pasukan Ken dan Abby telah sampai di perbatasan polis dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Ken meminta beberapa orang penjaga untuk tetap di rover menjaga radio mereka. Saat Ken menemui seorang penjaga yang tengah membereskan peralatan medis yang diambil dari Mount Wither, Ken menanyakannya. Ken mengatakan bahwa mereka tidak bisa membawa peralatan itu untuk pertemuan dengan Lexa. Terjadi perdebatan akibat Ken mengetahui mereka kembali ke Mount Wither untuk memanfaatkan peralatan medis di sana. Abby menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Nico mati. Setelah Ken dan Abby membahas Griff, Ken berjanji bahwa mereka tidak akan kembali tanpa membawa Griff. Beralih ke Bellamy, Raven, Octavia, dan Gina yang sampai di Mount Wither. Bellamy berharap ia bisa ikut dengan tim Ken, namun kondisi kakinya tidak memungkinkannya untuk bergabung dengan mereka. Sesampainya di Mount Wither, terlihat Beck dan kawanannya tengah menikmati makanan mereka di meja makan. Beck lalu menyapa Bellamy dan tim yang baru saja datang, lalu mempersilahkan mereka untuk bergabung bersama. Sempat terjadi perdebatan antara Beck dan Octavia, sebelum akhirnya Octavia memilih pergi meninggalkan mereka. Sinclair mendatangi Raven dan memberikan setumpuk tugas untuk Raven kerjakan mengenai listrik di Mount Wither. Beralih ke menara Lexa di mana Rowan menghampiri Griff yang tengah sendirian. Rowan menawari Griff sebuah kesepakatan setelah Lexa mengingkari kesepakatannya dengan Rowan. Rowan ingin membunuh Lexa dan meminta bantuan Griff untuk melakukannya. Setelah itu Asgeda akan memimpin koalisi dan akan menjadi sekutu yang kuat untuk Skycrew. Terlihat Bellamy mencari Octavia dan menemukannya di atas pintu keluar bunker. Bellamy memahami Octavia mengenai Skycrew yang memanfaatkan Mount Wither. Bellamy mengatakan bahwa jika Octavia memerlukan waktu untuk pergi, ia akan memahaminya. Bellamy dan Octavia turun menghampiri mereka. Kedua penjaga mengatakan bahwa Echo mengancam pertemuan Skycrew dengan Lexa. Namun Echo menyanggah dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Bellamy lalu menanyakan apa yang dimaksud Echo. Echo menjelaskan bahwa pertemuan itu hanyalah sebuah perangkap karena Lexa telah menyiapkan pembunuh untuk membunuh perwakilan Skycrew yang datang. Adegan berikutnya memperlihatkan Echo yang menjelaskan kembali kepada Bellamy dan Vic di dalam Mount Wither. Vic kurang percaya dengan Echo karena dia juga berasal dari Asgeda. Echo lalu mengatakan bahwa saat kawanan Grounder meninggalkan Skycrew di perebutan Mount Wither merupakan sebuah kesalahan. Bellamy lalu menambahkan bahwa Echo telah menyelamatkan nyawa Bellamy dan mereka bisa mempercayai Echo. Sinclair datang dan menanyakan apakah informasi yang mereka terima valid atau tidak. Beck menjawab bahwa mereka sudah mencoba menghubungi melalui radio, namun tidak ada respon dan jika memang mereka sudah dibunuh maka Skycrew harus bergerak cepat. Beck mempunyai ide untuk menyiapkan misil Mount Wither, berjaga-jaga untuk serangan balasan kepada Grounder. Sinclair sempat menolak ide Beck karena mereka tidak mengetahui kode peluncurannya. Raven mengatakan bahwa ia bisa membantu memecahkan kode itu. Mereka pun bergegas berangkat sementara Raven dan Sinclair akan menyiapkan misilnya. Bellamy berpamitan dengan Gina dan meminta Gina untuk tetap di sana membantu menyiapkan misil. Di ruangan tertutup, seorang pembunuh meletakkan satu set pisau dan membuka tudung kepalanya. Ia lalu menyiapkan jam tangan digital dengan hitungan mundur dan sebuah wadah yang ia gunakan untuk menadah darah di telapak tangannya yang sebelumnya ia iris sendiri dengan pisaunya. Sesampainya Ken dan Abby bersama beberapa penjaganya di polis. Mereka terpukau dengan keramaian orang-orang yang berdagang di sana. Saat tengah berjalan, seorang anak kecil lalu menarik Abby ke kedai ibunya. Perempuan itu lalu memotong daging dan memberikannya kepada Abby untuk mencicipi. Abby menolak namun Ken menerimanya dan memakan makanan itu.
Setelah itu Ken memberikan kenang-kenangan dari Sky Crew untuk perempuan itu dan melanjutkan perjalanan. Abby menghampiri Ken dan mengatakan bahwa ia cocok di sana. Abby berniat untuk memberikan pin kanselir itu kembali ke Ken, namun Ken menolaknya. Ken mengatakan bahwa sejak mendarat keduanya sering memberikan pin kanselir dan bukan seperti itu mestinya. Keduanya lalu sepakat untuk mengadakan pemilu setelah mereka kembali ke Arcadia. Indra datang dan menyapa keduanya. Abby berterima kasih karena Indra telah menyelamatkan Griff. Indra menjawab bahwa komandanlah yang menyelamatkan Griff dan mempersilahkan Abby untuk berterima kasih secara langsung saat pertemuan digelar. Berlanjut ke Lexa yang tengah melatih Aiden. Titus mendekati Lexa dan mengatakan bahwa perwakilan Sky Crew telah tiba. Titus memperingatkan Lexa mengenai pertemuan yang hendak mereka gelar dengan Sky Crew karena bangsa Asgeda pasti tidak menyetujui hal itu. Lexa menjawab bahwa semua klan akan setuju Sky Crew bergabung saat mereka melihat Wanheda tunduk kepadanya. Titus mengingatkan bahwa jika Lexa ingin mengambil kekuatan Wanheda, maka yang perlu Lexa lakukan hanyalah membunuhnya. Beralih ke Sinclair, Raven dan Kina yang masih belum menemukan kombinasi kode peluncuran misil. Kina mengatakan bahwa ia akan mengecek ruangan presiden untuk mencari kombinasi kode itu, sementara Raven dan Sinclair akan terus mengusahakan sisi teknisnya. Adegan beralih ke tim Bellamy yang telah sampai di perbatasan polis dan menemukan rover milik tim Ken dan Abby. Mereka mengecek rovernya dan menemukan dua penjaga yang telah dibunuh di dalam kemudi rover. Pig menghampiri Echo sebelum pembunuhan itu adalah ulah kawanannya, namun Octavia dan Bellamy segera menengahi keduanya karena pembunuhan itu membuktikan bahwa Echo mengatakan yang sesungguhnya. Octavia mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan pedangnya di sana. Echo pun mengatakan bahwa mereka akan masuk ke polis melalui terowongan rahasia. Terlihat Lexa menghampiri Griff dan Griff langsung menodongkan pisaunya ke leher Lexa. Namun Griff tidak kuasa membunuh Lexa dan menjatuhkan pisaunya begitu saja. Lexa meminta maaf kepada Griff dan mengatakan bahwa Griff bisa pergi bertemu ibunya yang sudah berada di sana. Sebelum Lexa pergi, Griff menahannya dan mengatakan bahwa ia mempunyai ide yang lebih baik. Terlihat Ken dan Abby tengah menunggu kedatangan Lexa untuk membahas perjanjian mereka, namun yang datang adalah Griff. Griff mengatakan bahwa perjanjiannya telah berubah karena bangsa Es menginginkan Lexa mati. Griff mengatakan bahwa mereka akan menjadi klan ke-13 di bawah pimpinan Lexa untuk melawan Asgeda. Abby sempat menolaknya, namun Ken menjelaskan bahwa ia telah melihat kawanan Asgeda dan tidak mungkin jika Sky Crew melawan mereka. Setelah sepakat, Abby lalu menanyakan jika mereka bergabung menjadi klan ke-13, maka apa yang akan menghentikan Asgeda. Griff mengatakan bahwa Wanheda lah yang akan menghentikan mereka. Di tempat pertemuan, semua perwakilan klan sudah bersiap menyaksikan tunduknya klan ke-13. Terlihat Griff mendekati Lexa dan tunduk di hadapannya, diikuti oleh seluruh perwakilan klan yang ada di sana. Sementara itu, tim Bellamy berhasil sampai di lift untuk naik ke tempat pertemuan. Bellamy dan Pig melumpuhkan dua penjaga yang menjaga lift untuk bisa naik ke atas. Di lain tempat, pembunuh masih terus melanjutkan ritualnya dan menyiapkan semua pisaunya. Singkat cerita, Bellamy, Octavia, dan Pig telah sampai di aula pertemuan dengan menodongkan senjatanya. Mereka mengatakan bahwa pertemuan itu adalah jebakan dan mereka harus pergi dari sana. Pig juga mengatakan bahwa dua penjaga yang ditinggalkan di rover telah tewas terbunuh. Griff menanyakan apa maksud Lexa dan Lexa mengatakan bahwa dia tidak tahu. Lexa lalu menanyakan siapa yang memberikan informasi itu. Bellamy dan tim baru menyadari bahwa Echo sudah tidak lagi bersamanya. Sementara itu, jam digital pembunuh itu berbunyi dan ia bergegas keluar. Rupanya pembunuh itu berada di Moonwither, bukan di polis. Di pusat kendali, Raven dan Sinclair masih berusaha mendapatkan kode peluncuran yang mereka cari. Raven menyerah karena mereka masih belum bisa menemukan kodenya, sedangkan hari telah gelap. Sinclair menguatkan Raven dan menasihatinya panjang lebar sebelum Kina mengabarkan kepada Raven melalui walkinya. Baru saja mengabarkan pembunuh yang sudah ada di belakang Kina langsung memengkap Kina dan menusukkan pisaunya ke perut Kina berkali-kali.
Pembunuh itu lalu mengaktifkan sistem penghancuran diri dengan kode yang ia tulis di tangannya. Kina dengan sisa-sisa tenaganya lalu mengabarkan kepada Raven. Raven dan Sinclair lalu melihat Grounded itu berlari melintasi mereka. Sinclair dan Raven pun bergegas untuk mengejar Grounded itu. Sinclair berhasil keluar dari bunker dan berkelahi dengan Grounded itu. Hampir saja dibunuh olehnya, namun Raven datang dan menembak Grounded itu. Mereka berhasil mendapatkan kode peluncurannya, namun Kina tidak merespon panggilan Raven. Raven berniat untuk kembali ke dalam dan mematikan sistem tersebut, namun sayangnya Mon Wither lebih dulu meledak. Raven mengabarkan Bellamy bahwa seorang Grounded berhasil menyerang Mon Wither, dan hanya menyisakan Raven dan Sinclair. Lexa lalu memerintahkan penjaganya untuk menangkap seluruh delegasi dari Azgeda, termasuk Pangeran Rohan. Ia lalu mempersilahkan kawanan Skycrew untuk pulang mengurus kekacauan di sana. Lexa juga mengatakan bahwa mereka akan membalas serangan itu bersama-sama. Sebelum pergi, Bellamy memperingatkan Griff bahwa Lexa lebih mementingkan kaumnya sendiri dan Griff lebih baik kembali ke kaumnya. Di aula pertemuan, Griff memastikan Lexa tidak akan mengkhianatinya lagi dan orang-orangnya untuk kedua kalinya. Di lain tempat, Echo menemui Ratu Nia yang berdiri bersama Emerson. Echo mengatakan bahwa Nia telah mendapat perang yang Nia inginkan. Pantas saja Grounded membunuh itu memiliki kode peluncuran sistem penghancur diri karena ada Emerson di sana. Echo menjelaskan bahwa Griff ada di pihak komandan seperti yang mereka harapkan. Ia juga memberitahu bahwa Pangeran Rowan menjadi tahanan Lexa. Ia mengatakan bahwa tidak lama lagi Rowan akan bebas dan dia akan membunuh Lexa. Dan film pun bersambung.